Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Uda-uda, uni-uni dan sahabat-sahabat kesefera yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat hidup, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam kehidupan dan bisa pula hadir pada malam ini dalam acara Nusa Iman. Salawat dan salam, mari kita doakan buat imam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diberi syafaat nanti di akhirat. Malam ini kultum kita berjudul Memakmurkan Masjid. Menurut definisi syariat, memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama, memakmurkan secara fisik dan memakmurkan secara non-fisik. Secara fisik artinya memakmurkan bangunannya, seperti memperbaiki bangunan yang sudah ada, memperindah, membersihkan dan merawat bagian-bagian masjid, serta memberikan pelayanan kepada pengguna masjid dalam bentuk materi atau sarana. Untuk kelancaran kegiatan memakmurkan masjid secara fisik tentu memerlukan dana. Di sinilah peran daripada masyarakat, terutama jemaah masjid. Seperti yang diserukan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 dan 134 tadi, yang telah dibacakan oleh sahabat kita, dan banyak ayat-ayat lain yang memintakan kita untuk menginfakkan sebagian harta atau rezeki untuk kepentingan agama Allah. Kita bicara sekarang mengenai hukum memakmurkan masjid, dapat kita ketahui melalui beberapa dalil dan hadis. Dalam surat At-Taubah ayat 18 yang tadi sudah dibacakan oleh sahabat kita, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini kita bisa melihat bahwa ada garis bawah di sini bahwa yang dapat memakmurkan itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dalam ayat sebelumnya, ayat 17 surat At-Taubah, Allah juga menegaskan bahwa tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka sendiri kafir, mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal dalam neraka. Jadi orang Islam yang musyrik saja tidak dikehendaki untuk memakmurkan masjid atau dilarang. Apalagi kalau memang jelas-jelas dia bukan Islam. Dalam ayat surat An-Nur ayat 36, Allah memerintahkan agar masjid-masjid dipakai untuk tempat bertasbih dan melakukan ibadah-ibadah mulia lainnya. Kata Allah, rumahku di muka bumi adalah masjid. Pada kekasihku adalah mereka yang memakmurkan masjid. Barang siapa yang ingin berjumpa denganku, hendaklah ia datang ke masjid, ke rumahku. Sungguh wajib bagi tuan rumah menghormati tamunya. Inilah penghargaan Allah kepada orang yang memakmurkan masjid, yang sering beribadah di masjid. Keutamaan yang ada di dalam memakmurkan masjid adalah bagi orang yang membangun masjid, baik itu secara keseluruhan atau sebagian-sebagian, akan dibangunkan rumah di surga. Ini sesuai dengan hadis
riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di masjid itu setiap kegiatan ibadah di masjid beroleh pahala yang berlipat ganda. Membaca Al-Quran di masjid akan diberikan keberkahan. Memakmurkan masjid dapat pahala seperti naik haji. Terpaut hati di masjid akan mendapat naungan di hari akhirat nanti, yaitu di padang mahsyur. Salat subuh berjamaah mendapat tuntunan dan cahaya sempurna nanti di hari kiamat. Salat sunat qabliyah subuh dinilai lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Juga tersedia waktu-waktu berdoa yang khusus yang cepat diijabah Allah. Dan yang istimewa, baru masuk ke masjid saja, belum melaksanakan salat tahiyat masjid, itu sudah diberi pahala 25. Yang kedua adalah tanda keimanan seseorang muslim itu terlihat daripada rajinnya dia ke masjid, rutinnya dia ke masjid, terpautnya hatinya ke masjid. Itu menurut hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, dengan memakmur ke masjid akan menimbulkan ketenangan hati. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, banyak kesempatan untuk bersilaturahmi dengan sesama Muslim. Kita tahu silaturahmi itu sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul karena itu akan banyak manfaatnya kepada yang melakukan silaturahmi. Bisa juga rezekinya bertambah, bisa juga umurnya panjang. Ini sudah kita ketahui bersama. Bagaimana upaya kita supaya istiqamah di dalam memakmurkan masjid? Kita sudah tahu keuntungan atau keutamaannya. Maka kita perlu istiqamah di dalam memakmurkan masjid. Pertama, melatih diri untuk istiqamah beribadah dan istiqamah di masjid. Memang ini pada awal-awalnya agak berat. Tapi insya Allah kalau kita dengan kekuatan iman kita lakukan, kita akan bisa istiqamah dalam ibadah dan iktikaf di masjid. Yang kedua, banyak menghisap diri dalam menyongsong kematian. Kalau kita sudah tahu bahwa kita banyak kekurangan, lalu bahwa pahala-pahala di masjid itu berlipat ganda untuk menutupi kekurangan kita sehari-hari. Mungkin kita banyak ghibah, banyak sombong, banyak takabur, dan lain-lain. Mari kita coba banyak menghisap diri sehingga kita tergerak untuk beriktikaf atau memakmurkan masjid. Yang ketiga, supaya istiqamah memakmurkan masjid adalah zuhud di dunia dan menyenangi akhirat. Kita lebih banyak ingin dekat dengan Allah daripada dekat dengan yang lain. Ya. Jelas kalau kita banyak ke masjid, kita berdekat dengan Allah. Dan kita menyenangi akhirat. Yang keempat, untuk istiqamah memakmurkan masjid itu, mari kita mengajak seluruh anggota keluarga. Sehingga kelihatan syiarnya agama Islam di tengah keluarga kita. Sekaligus kita melaksanakan ku anfusakum wa ahlikum narra. Menyelamatkan diri sendiri dan keluarga dari azab api neraka. Yang kelima, banyak-banyak bersedekah untuk masjid di samping untuk fakir, anak yatim, untuk pendidikan agama, dan lain-lain. Tentu upaya ini tidak lepas daripada upaya dari pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid yang bisa mengatur ini semua dalam melibatkan kita sebagai jamaah dalam memakmurkan masjid. Demikianlah, terima kasih buat sahabat-sahabat Kesiapera semua. Teristimewa penyelenggara nuansa iman, membaca ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga bermanfaat dan diridai Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.